Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di minggu-minggu pertama bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama menyelesaikan salat subuh berjamaah di masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan iman, tambahan takwa, tambahan mahabbah, tambahan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kemurkaan Allah, yang menjadikan kesesatan hidup kita dunia dan akhirat. Saya mendapat judul bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas. Kalau melihat judulnya kita serem betul. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Zaman yang sangat luar biasa sekali. Zaman yang kadang-kadang antara hak dan batil susah kita lihat. Zaman yang hitam sepertinya putih, yang putih sepertinya hitam. Zaman yang orang bingung mau kemana. Zaman yang orang bingung berpanutan kepada siapa, berpedoman kepada siapa, dan berjalan di jalan yang mana. Dan ini merupakan balak, karena di akhir zaman dikatakan banyaknya pergaulan bebas. Dengan dikatakan akhir zaman, ciri-ciri dari akhir zaman banyaknya anak-anak zina yang didapat dari pergaulan bebas. Kalau dikatakan bahayanya apa? Sangat banyak sekali. Baik dari segi dunia maupun dari segi akhirat lebih-lebih. Karena bahayanya bukan juga individu, tapi bahkan keluarga, bahkan masyarakat. Karena bala Allah Subhanahu wa taala ini akan turun di suatu seseorang ketika dia melakukan suatu perbuatan maksiat, apalagi perzinaan. Dan bahkan dikatakan orang yang melakukan perzinaan di suatu kota atau daerah atau wilayah, itu Allah akan menurunkan bala bukan hanya pada orang itu, tapi pada daerah itu juga. Jadi daerah yang tidak makmur, daerah yang banyak sekali kejahatan, daerah yang membuat orang masuk ke daerah situ saja sudah sumpek. Ini karena banyaknya maksiat, terutama banyaknya perzinaan, banyaknya pergaulan bebas. Lebih-lebih lagi ada hadis Nabi Muhammad SAW. Birru abaukum tabarrukum abna'akum wa ifu ta'ifu nisa'akum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya akan berbakti anak-anakmu kepadamu. Dan jagalah kehormatan perempuan wanita-wanitamu, maka akan terjaga kehormatan wanita-wanitamu. Apabila kita menggampangkan atau menganggap enteng pergaulan bebas, ketika kita punya ibu, kita punya adik perempuan, kakak perempuan, istri, anak perempuan dan saudara-saudara perempuan akan dikitukan yang sama kepada dari orang lain. Seperti hadis ini. Ada satu hikayat di satu kitab. Pembahasan hadis ini kemudian ada hikayat. Ada satu amir, ada satu pemimpin yang ingin membuktikan hadis tersebut. Yang dikatakan, jagalah kehormatan wanitamu, maka akan terjaga kehormatan. Apakah jagalah kehormatan wanita-wanita, maka akan terjaga kehormatan wanitamu. Kemudian dia punya anak perempuan yang sangat cantik luar biasa. Jarang keluar ini anak. Diperintahkan anaknya untuk keluar tanpa pengawal. Hanya ditemani semacam pembantunya, begitulah. Disuruh diperintahkan untuk keliling kota, kemudian kembali lagi ke istananya. Karena kecantikan yang sangat rupawan, dia keluar ini banyak orang yang justru malah sungkan melihat, menundukkan wajahnya. Dia terus sampai ketika mendekati pagar istana, tahu-tahu ada seorang, mohon maaf, laki-laki yang tahu-tahu
berlari ke arah wanita tersebut dan mencium pipinya. Marah ini wanita, marah ini putri dan teriak-teriak menangis. Langsung lapor ke abahnya dan abahnya tanya, bagaimana? Diceritakan, selama aku pergi berjalan-jalan tidak ada masalah, cuma tadi di pagar tahu-tahu ada orang laki-laki yang kurang ajar. Ngapain si laki-laki itu? Dikatakan tahu-tahu mendatangi saya dan mencium saya. Si bapak malah mengatakan, alhamdulillah. Marah sang putri, ya ayah, saya ini kecium sama orang laki-laki yang bukan mahram saya, kok Anda mengatakan alhamdulillah malah. Si bapak mengatakan, alhamdulillah seumur hidup saya cuma mencium satu wanita yang tidak halal bagi saya, sekali saja. Andai kata saya berbuat lebih, bagaimana yang terjadi pada dirimu? Jadi bukan hukum karma, tapi kalau dari segi psikologis bisa terjadi seperti itu juga. Dari hukum sosialis, hukum sosial juga bisa seperti itu terjadinya. Maka itu harus kita jaga betul-betul masalah ini. Dan juga kalau kita lihat perkembangan dari pergaulan bebas ini, asal muasalnya memang dari lingkungan keluarga. Karena pendidikan keluarga itu pendidikan nomor 1. Disekolahkan apapun ini anak, sehebat apapun, atau dipondokkan di pondok yang hebat sekalipun, atau seorang katakanlah pimpin pondok tersebut adalah wali mina aulia, tetap yang utama itu adalah di keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung sama sekali, atau keluarga tidak juga mendidik si anak ketika di rumah, maka percuma saja. Anak ketika dipondokkan di tempat yang hebat, di tempat pondok tersebut, masya Allah, pergaulan dijaga, laki perempuan dipisah, kemudian tidak boleh melihat TV, tidak boleh melihat hal-hal yang haram dilihat, kemudian juga bangun sebelum subuh sudah bangun, wirid dan sebagainya. Ketika anak ini pulang ke rumah dan orang tua tidak sinkron pendidikannya dengan si pondok, si anak mau bangun sebelum subuh atau setelah subuh tidak ada masalah, yang penting sholat. Si anak mau bergaul dengan perempuan-perempuan teman-temannya yang bukan mahramnya, tidak ada masalah. Si anak mau lihat TV, melihat internet dan sebagainya, tidak ada masalah. Si anak tidak membaca wirid, tidak berpegangan dengan adkar, tidak ada masalah juga. Maka tidak akan sinkron sama sekali, dan percumalah pendidikan pondok tersebut. Hanya formalitas. Maka itu pendidikan dari dini, sejak di orang tua atau di lingkungan keluarga, itu penting sekali. Apalagi zaman sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang tua yang malah lebih bangga anaknya mengetahui masalah umum daripada masalah-masalah syariat. Ini sering saya bawa di pengajian-pengajian dan ini juga pelajaran bagi kita bersama. Bahkan si anak ini hafal apapun juga masalah duniawi, si orang tua akan bangga dan mendukung. Anaknya hafal nyanyian lagu-lagu yang tidak karu-karuan, orang tuanya bangga. Anaknya hafal bintang film, nama-namanya bangga. Pemain sepak bola bangga. Hafal nomor punggung pemain sepak bola bangga. Bahkan dikatakan, alhamdulillah anakku sudah hafal pemain sepak bola itu. Alhamdulillah anakku sudah bisa menirukan gayanya sepak bola ini, pemain sepak bola itu. Bangga sekali. Tapi ketika giliran masalah syariat tidak begitu dihiraukan. Hingga dari sejak kecil pendidikan anak ini bukan pendidikan agama, bukan terbentengi dengan pendidikan agama. Hingga anak ini ketika keluar pun, masuk pondok sekalipun, pulang-pulang ya tetap aja seperti itu. Di rumahnya tidak ada pendidikan agama sama sekali, tidak ada sinkron sama sekali dalam masalah agama. Dan ternyata banyak sekali anak-anak kita ini yang hafal segala macam masalah-masalah duniawi, tapi tidak paham masalah-masalah ukhrawi. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan syariat, bisa menumbuhkan benteng iman di hatinya ketika anak ini tidak kita beri pengetahuan dan pengenalan terhadap syariat. Bagaimana bisa mengenal tentang Islam kalau tidak mengenal tentang nabinya? Bagaimana bisa mengenal tentang Al-Quran? Bagaimana bisa mengenal tentang ulama, tentang sahabat, tentang syariat itu sendiri kalau tidak mengenal dengan Nabi Muhammad SAW? Sejak dini anak ini kita bentengi dengan pengenalan syariat. Anak akan dengan menjawab dengan lantang ketika ditanya masalah bintang film dan sebagainya. Tapi ketika ditanya berapa jumlah putra-putri Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang banyak yang, saya pernah beberapa pengajian saya lontarkan pertanyaan ini dan subhanallah yang jawab tidak ada yang benar.
Tidak orang tuanya, tidak anak kecilnya. Kenapa ini terjadi? Karena dari awal kita diberi pendidikan yang salah. Hingga karena pendidikan yang salah yang dimunculkan di keluarga, maka yang namanya benteng, kasarannya kita membangun benteng. Anggaplah bendungan. Tapi komposisi bendungan ini salah. Misalkan mungkin semennya satu, pasirnya satu, batanya satu, batunya satu. Kita perubah posisi itu. Komposisinya kita rubah. Apa kuat itu benteng? Mestinya namanya bendungan ini harus sekuat ini, cor-coran harus sekuat ini. Harus pakai besi ukuran segini, tapi kita pakai malah pring. Iya kan? Komposisi yang salah. Bagaimana bisa kuat bentengnya? Lah, anak kalau kita bentengi dengan hal yang komposisinya salah, kita bentengi dengan bukan syariat, kita kenalkan bukan dengan syariat, maka ya benteng ini akan rapuh. Ketika rapuh menjelang dewasa, dengan zaman yang seperti ini, gampanglah yang bernama pergaulan bebas. Tidak akan merasa miris atau tidak akan merasa ngeri dengan pergaulan bebas, setelah biasa. Kita banyak jumpai di mana-mana berita, di mana-mana anak SD sudah melakukan perbuatan seperti orang dewasa. Anak SMP, SMA sudah melakukan hal yang tabu dilakukan bagi orang kita, bagi orang Islam. Hal yang tidak ada bedanya dengan binatang. Kenapa ya? Karena bentengnya rapuh. Dan benteng ini akan kuat kalau komposisinya tepat. Karena di benteng ini kita selalu berperang, ya. Kita ini selalu berperang terhadap hawa nafsu. Ada 4 sebetulnya. Hawa nafsu itu 2, kemudian setan itu 2. Ya. Hawa nafsu ini di diri kita dan juga di diri orang lain. Setan yang berbentuk dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, ini harus kita bentengi untuk melawan ini. Ilmu tempur adalah kalau misalkan di satu kota itu ada bentengnya atau pertahanannya. Di samping pertahanan juga ada perlawanannya, kekuatan perlawanan. Kalau tidak kita bentengi si anak, diri kita tidak kita bentengi dengan komposisi yang tepat, maka akan lemahlah pertahanan kita dari hawa nafsu, baik di diri kita maupun di diri orang lain, maupun setan berbentuk jin maupun manusia. Apalagi zaman Ramadan seperti ini dikatakan setan dicancang. Memang setan diikat, tapi hawa nafsu. Hingga kita bisa goyang pertahanan ini kalau misalkan pertahanan ini atau komposisi yang pertahanan kita ini lemah dengan serangan hawa nafsu. Selemah apapun kita akan goyang. Dan kita tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan maksiat dengan ketawa kasarannya kalau hawa nafsu tidak berperan. Dan hawa nafsu ini memanipulasi akal. Dikatakan di kitab itu Asal Umum Muqarrabin karangan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, hawa nafsu ini menyerupai orang yang mabuk. Ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan mempengaruhi akal dan dia melihat sesuatu itu tidak sebagaimana hakikatnya. Kasarnya memandang api tidak dengan panasnya, memandang air tidak dengan dinginnya. Hingga kalau kita lihat orang mabuk kan lihat kadang-kadang minum kopi dianggap seperti minum air, atau ngencing di jalanan bukan di kamar mandi, kan karena akalnya sudah tidak jalan. Nah, begitu juga orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, orang yang telah kalah atau telah bobol pertahanan imannya dia, pertahanan jiwanya dia, hingga dikuasailah jiwanya oleh hawa nafsu, maka dia melakukan perbuatan maksiat yang jelas-jelas jelek seolah-olah tidak jelek. Malah dia melakukan maksiat yang dia tahu hukumannya seperti apa, seolah-olah hukuman itu tidak ada. Kalau kita tanya, orang-orang yang berbuat maksiat, kita tanya, pernah ngaji? Pernah. Tahu tidak ini hukumannya apa? Tahukah adanya neraka? Tahukah adanya siksa kubur? Tahu. Tapi kenapa kok melakukan? Karena tadi, hawa nafsunya begitu kuatnya, hingga mempengaruhi akal, hingga seolah-olah hal yang seperti itu tidaklah masalah. Seolah-olah neraka tidak ada. Seolah-olah siksa tidak ada. Bahkan naudzubillah seolah-olah Allah tidak ada. Karena akalnya sudah dimanipulasi oleh hawa nafsu ini tadi. Nah, hawa nafsu ini akan melemah
Kalau hilang tidak mungkin. Melemah dengan kekuatan iman dan kekuatan akal yang tumbuh dari keimanan. Kalau akal kita hanya tumbuh dari ilmu pengetahuan umum tanpa iman, itu pun bisa salah. Karena yang bisa merubah, yang bisa menghukumi antara ini hak atau batil, ini benar atau tidak benar, ini halal apa haram, itu adalah syariat, adalah ilmu agama. Kalau misalnya kita berpedoman terhadap hal yang umum, misalkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas di beberapa negara secara adat tidak masalah. Malah di antara kita, orang-orang Islam juga pernah seorang guru mengatakan perlu pergaulan ini, perlu antar laki dan perempuan ini perlu bergaul supaya ada istilahnya apa, kompetisi. Ya. Kenapa? Karena memandangnya bukan dari segi ilmu agama. Ilmunya yang dia pakai bukan ilmu agama, ilmu manusia, ilmu makhluk yang bisa salah. Karena namanya makhluk dikatakan annas sumya insan mahalul khata' wan nisyan. Dinamakan manusia karena tempatnya salah dan lupa. Namanya manusia bisa lupa. Hukum yang diciptakan oleh manusia bisa saja salah. Tapi kalau hukum yang diciptakan oleh Allah, apanya yang salah? Kasarannya Allah yang menciptakan manusia, plus Allah yang ngasih hukum juga. Maka ya pastilah benar dan pastilah tidak akan salah. Nah, kalau kita berangkatnya dari ilmunya Allah, ilmu syariat, maka kita bisa melihat yang benar secara benar dan yang batil secara hak itu. Barulah kita bisa berperang melawan hawa nafsu. Hingga kita bisa bisa kita mulai berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu itu dengan ilmu syariat. Dan kita sekali lagi tidak akan bisa kita mempunyai senjata ilmu syariat itu untuk melawan hawa nafsu di dalam diri kita kecuali dengan kita mengenal syariat itu tadi. Dan benteng yang paling bagus adalah benteng yang dimulai dari kecil. Bukan berarti kalau sudah besar berarti tidak mungkin terjadi benteng. Tidak, bukan seperti itu. Kapanpun selama kita masih bernyawa, benteng ini kita bangun, tidak ada masalah. Cuma alangkah baiknya kalau sejak dini kita bangunlah benteng tersebut. Benteng pengenalan terhadap syariat. Benteng ilmu-ilmu agama. Benteng kemudian mahabbah terhadap Allah dan mahabbah terhadap Rasul. Ketika seseorang ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul, maka benteng di dalam hatinya akan semakin kuat. Dia akan melakukan perbuatan maksiat, tapi dia akan sayang terhadap cintanya terhadap Allah dan Rasul. Karena dikatakan, kalau kita melihat dan banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan antara lain almar'u ma'aman ahab, atau ada lagi yang mengatakan anta ma'aman ahbabta dan seterusnya, yang mengatakan intinya seseorang bersama orang yang dia cintai nanti yaumil qiyamah. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kelak kita akan bersama beliau nanti yaumil qiyamah. Cuma dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, jangan tertipu dengan hadis ini. Dalam arti jangan tertipu dengan hanya matan saja. Karena hadis itu harus kita kupas. Kalau hanya bondo matan saja, bisa-bisa kita salah. Makna hadis ini seperti apa? Kata Imam Hasan Al-Basri dikatakan, maknanya hadis ini adalah kita mencintai seseorang pasti masuk surga. Iya, kita mencintai itu pasti ada bukti. Seseorang tidak akan mencintai tanpa bukti. Nah, buktinya adalah kita membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai yang kita cintai. Kita akan melakukan perbuatan yang disukai oleh orang yang kita cintai. Mohon maaf, secara umum saja seorang suami istri saling mencintai. Suaminya mencintai istrinya. Misalkan suaminya sukanya, anggaplah makanan pecel begitu ya. Si istrinya paling benci sama pecel. Kira-kira kalau suami benar-benar cinta, mau tidak dia makan pecel di depan si istrinya? Tidak akan mau. Kenapa? Karena si istrinya sangat benci terhadap yang dia cintai, yang dia sukai. Suami suka pecel, si istri tidak suka pecel. Maka dilawanlah rasa sukanya pecel ini sama si suami karena cintanya terhadap si istri. Atau suaminya perokok, istrinya tidak suka ngerokok. Maka berusahalah dia untuk menghentikan rokok ini si suami demi cintanya sama istri. Tapi kebanyakan kalau masa rokok enggak, ya lebih cinta rokok daripada istri ya.
Lebih baik istrinya ngamuk tidak apa-apa daripada berhenti ngerokok, katanya orang-orang begitu ya. Nah, ini penerapan ini juga kita terapkan di mahabbah kita kepada Allah dan Rasul. Kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita hindari perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun kita suka terhadap pergaulan sesama lawan jenis, antar lawan jenis. Tapi berhubung Allah melarang, Nabi Muhammad melarang, maka kita berusaha menjauh. Dengan adanya mahabbah tadi. Kita suka dengan minuman-minuman keras. Tapi Allah melarang, Nabi Muhammad melarang. Kita berusaha menyingkirkannya. Kita suka dengan narkoba. Tapi Allah melarang, Nabi Muhammad melarang. Kita buang itu semua. Kita suka kalau subuh tidur pulas enak. Apalagi di Malang cuaca dingin seperti ini, subuh selimutan sangat nikmat. Tapi Allah tidak suka kalau kita tidak bangun untuk sholat subuh. Rasulullah tidak suka kalau kita tidur malah waktu subuh. Maka kita berusaha, kita lemparkan selimut dan kita wudhu. Dan kemudian kita menghadap kepada Allah. Walaupun kita berat. Apapun yang disukai oleh Allah kita lakukan walaupun kita berat. Apapun yang tidak disukai oleh Allah kita hindari walaupun kita sangat mengharap. Maka timbullah keimanan lambat laun berangkat dari mahabbah tadi itu. Dan ini juga sekali lagi seperti yang pertama, tidak akan pernah ada tumbuh mahabbah ini kalau kita tidak mengenal yang kita cintai. Tidak mengenal kepada Allah, tidak mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa tumbuh rasa mahabbah kalau tidak kenal? Orang dipaksa untuk cinta dengan bal-balan, padahal dia tidak ngerti sistemnya bal-balan itu seperti apa, tidak paham. Maka dia akan bingung. Ini bal 1 dikejar orang 22. Karena dia tidak tahu sistemnya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak kenal bagaimana dia bisa cinta. Kalau kenal dia cinta. Begitu juga kita cinta kepada Allah dan Rasul, kenal dulu baru cinta. Dan kalau kita tumbuhkan rasa cinta ini dari anak, dari sejak kecil, maka cinta itu akan betul-betul mengakar pada diri si anak. Dan anak ini akan terhindar dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan sekali lagi, masalah tadi bahaya pergaulan bebas, dunyawiyah, ukhrawiyah. Bahkan dikatakan, andai kata seorang ayah yang ahli ibadah, ahli masjid, ahli takwa, ahli ngaji, ahli tahlil, ahli maulid, ahli segala macam sudah. Tapi dia punya istri, punya anak ahli maksiat. Istri dan anaknya bergaul dengan bebasnya. Maka si orang ini tidak akan masuk surga. Hadis Nabi Muhammad SAW, la yadkhul jannata ad-dayyuth. Tidak akan masuk surga dayyuth ini, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa dayyuth itu? Nabi menjelaskan bahwa dayyuth adalah orang yang membiarkan istrinya tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya, tidak menjaga kehormatan. Dibiarkan. Kadang kita ada tamu laki, misalkan teman kita tamu laki, kita lagi mau kamar mandi apa, istri kita yang suruh nemui. Ini sudah cikal bakal pergaulan bebas ya, seperti ini sebetulnya. Bukan pergaulan bebas itu perzinaan seperti itu kan royahnya. Tapi asal muasalnya awal muasal seperti ini. Pergaulan-pergaulan seperti itu. Dari awal muasal pergaulan bebas ini harus kita cut. Mukaddimah pergaulan bebas ini harus kita cut. Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Sekolah. Mohon maaf kalau banyak sekolah yang seperti itu. Campur laki perempuan yang sudah baligh. Ini pun mukaddimahnya. Mukaddimah ini. Kalau masih TK, playgroup, masih anak-anak, itulah tidak masalah lah. Namanya anak kecil. Tapi kalau sudah baligh, apalagi zaman sekarang, kalau namanya baligh tidak pakai umur 15 tahun. Kan dikatakan di kitab fikih alamatul bulugh itu ada 3. Salah satunya adalah mulai umur 9 sampai 15 keluar mimpi basah. Ya, ihtilam. Zaman sekarang tidak pakai nunggu 15 tahun. Sudah banyak anak-anak yang dewasa karena film, karena TV, karena internet, karena berita. Ini si anak, si orang tua
tidak akan masuk surga ketika dia membiarkan anak istrinya melakukan perbuatan seperti itu, walaupun dia min ahli ta'ah. Istrinya dibiarkan digonceng sama orang laki yang bukan mahram, istrinya dibiarkan keluar tanpa kerudung, ini termasuk mukadimah semuanya. Atau anak perempuannya dibiarkan bebas begitu saja, anak perempuannya disusul laki-laki lain, atau malam minggu misalkan anak perempuannya diapeli sama orang laki lain, dibiarkan sini orang tua. Ini sama saja dengan kita memberikan peluang pergaulan bebas ini. Mukadimahnya aja sudah bahaya, apalagi kalau sudah sampai ke goyahnya nih anak-anak ini. Kita biarkan anak kita bergaul bebas dengan anak-anak laki lain tanpa zina saja, tanpa zina, itu sudah berakibat luar biasa di akhirat kita, berakibat fatal di ukhrawi kita. Apalagi kita biarkan anak kita zina, na'udzubillah min dzalik. Jadi perbuatan ini sangat, efeknya sangat menggurita sekali. Bukan hanya di pribadinya, bukan hanya pribadi si pelaku, tapi nyantol ke orang tuanya, nyantol ke keluarganya, nyantol ke sanak saudaranya, bahkan nyantol ke lingkungannya. Ketika kita punya lingkungan, kita lihat ada pergaulan bebas, kita biarkan. Ini pun kita akan terkena bala. Ini pun kita nanti yaumul qiyamah akan dituntut. Mana amar ma'ruf nahi mungkarmu? Kita lihat ada orang pacaran di lingkungan kita, kita diem saja. Ini akan dituntut yaumul qiyamah. Kita akan dituntut, mana pertanggungjawabanmu terhadap ketika melihat kemungkaran, sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa bi lisanihi fa bi qalbihi. Perintah, amar dari Rasulullah untuk itu. Bahkan kalau kita mendiamkan sesuatu maksiat, kita biarkan, kudu anakku wae kok, kudu dulurku kok, kudu adikku atau kudu ini kok. Ini maka orang yang melihat perbuatan maksiat dan tidak menghiraukan dan tidak ada ghirrah sama sekali, tidak ada gerakan benci sama sekali di hatinya, maka dikatakan syarikan lahu. Maka dikatakan seperti orang yang melakukan perbuatan itu juga. Dan nanti yaumul qiyamah akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban. Na'udzubillah. Jadi efeknya sangat luar biasa sekali. Dan bahayanya sangat luar biasa sekali. Sepertinya panjang lebar kalau kita membicarakan masalah bahayanya pergaulan bebas ini. Tapi intinya, kita bisa terhindar dari hal itu kalau kita punya benteng. Dan kita bisa, kita punya kekuatan menekan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita bisa menghindari dosa yang sangat luar biasa itu tadi. Dan kita juga bisa membentengi keluarga kita juga dengan bekal itu tadi. Dengan kekuatan iman, dengan bekal kekuatan mahabbah, dengan bekal ilmu syariah, maka kita juga bisa membentengi keluarga kita, anak istri kita. Ya nantinya kita yang memiliki kiamah tidak akan dituntut oleh anak istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya di rumah tangga kita pun ketika kita bangkitkan atau tumbuhkan mahabbah, tumbuhkan iman, tumbuhkan takwa ini, tumbuhkan ilmu syariah ini, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah tangga yang selalu bersinar dengan sinar-sinar mahabbah, selalu bersinar dengan sinar-sinar takwa, selalu dicurahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curahan-curahan rahmah, curahan-curahan maghfirah, dan keluarga yang utuh di dunia dan juga utuh di yaumil qiyamah. Keluarga yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang sekeluarga diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya zahir batin dan dunia akhirat. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan iman dan takwa di anak-anak kita, pengetahuan dan menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang seperti itu. Kita kenalkan anak-anak kita itu terhadap syariat. Kita kenalkan terhadap pembawa syariat sejak dini, sesuai dengan kemampuan si anak. Dikatakan di kitab Zubad Ibn Ruslan, awalun wajibin alal insani
ma'rifatul ilahi bistighan. Yang pertama yang wajib bagi manusia adalah pengetahuan tentang Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Ini berlaku juga bagi anak sebetulnya. Otomatis si anak tidak mungkin kita umur 4 tahun, 5 tahun kita ajari aqidatul awam, begitu kan tidak mungkin kan? Karena kemampuan anak bagaimana. Tapi kenalkan sejak dini, misal contoh ada hujan, kemudian kita katakan siapa yang menciptakan hujan? Allah. Kita kenalkan kata-kata Allah itu. Dan kita perlihatkan, misalkan kan banyak sekarang kartun-kartun Islami, film-film anak-anak Islami, kita perlihatkan di situ. Dan kita jaga si anak ini dalam arti kita temani tanpa dia merasa dikekang. Ketika dia menonton kesukaan film kesukaannya, atau ketika dia menonton acara-acara di televisi, dan kita bisa tahu bahwa ini acara yang tidak benar, maka kita beri pengertian si anak ini tidak benar. Kadang orang tua kan tidak seperti itu. Orang tua di kesibukannya, ibu di kesibukannya, bapak di kesibukannya, anak biar tidak rewel tonton TV. Namanya TV zaman sekarang ini channelnya banyak. Ada channel yang Masya Allah, ada yang na'udzubillah. Akhirnya namanya anak cetak-cetak yang dilihat adalah hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat. Hingga jangan heran ketika anak tahu-tahu ngomong masalah ini, Pak, si fulan-fulan selingkuh ya Pak ya. Tahu-tahu karena anak ngelihat infotainment. Iya kalau anak ngelihat pengajian begitu. Tapi kita kan tidak jamin, namanya kita tidak jaga. Jadi kita menjaga anak ini 24 jam. Tanpa dia merasa dikekang. Karena zaman sekarang, zaman ini memang makin katanya Nabi Muhammad SAW, makin bertambah zaman ini, memang makin menuju kehancuran. Sampai nanti puncaknya. Kalau zaman dahulu, anak tidak sholat atau apa begitu, atau melihat sesuatu hal yang haram, kita pukul, itu tidak ada masalah. Kalau zaman sekarang, kita jewer aja dilaporkan ke, apa namanya? Hah? Bukan, iya KDRT betul. KDRT kena kita masuk penjara kita. Bapak masuk penjara gara-gara jewer anak. Sehingga banyak sekali anak sekarang yang kurang ajar sama orang tua. Ya begini, ayo Pak, ngelawan Pak, ngelawan tak lapor no. Nah gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita pakai strategi. Dakwah itu pakai strategi, pakai politik. Politik itu ada dua kan, politik yang benar sama politik yang baik dan politik yang tidak baik. Politik yang baik adalah yang mendapatkan keuntungan bukan hanya di diri pribadi tapi banyak orang. Politik yang tidak baik yang pokoknya dirinya yang untung, lainnya terserah. Nah, politik yang didakwah ini juga perlu politik. Perlu trik, perlu siasat. Sama si anak, kita lihat anak ini seperti apa dakwahnya si anak ini. Kalau anak merasa dikekang terus berontak. Di rumah dia merasa tegang, sholatnya kena, tapi dia merasa tertegang. Di luar, naudzubillah, kayak burung dikurung, Masya Allah. Iya kan? Kalau dikurung burung ini kan Masya Allah. Kelihatannya sabar gitu, dikasih apa namanya jangkrik, bunyinya Masya Allah. Terus kayaknya khusyuk di burung ini kan. Begitu disangkarnya dibuka, lepas. Coba kasih jangkrik seperti ini, ya tidak direken kita. Saya goodbye itu sudah. Jangan sampai seperti itu, karena bisa terkekang. Tidak, tapi makanya perlu juga orang tua itu bukan hanya menjadi bapak, tapi juga menjadi teman. Menjadi sahabat si anak. Kita bimbing si anak. Kita mudahkan anak ini untuk membuka dirinya kepada orang tua. Karena kadang orang namanya anak ini dengan perkembangan waktu, dia akan banyak sekali mempelajari. Karena anak itu kan ibaratnya kaset kosong. Nah kaset kosong ini kan kadang-kadang kerekam macam-macam. Nah kalau si anak ini nggak ngaku sama kita, atau karena dia tuh merasa ada jarak dengan kita, maka dia tidak akan mengungkapkan apa yang sudah dia rekam. Sedangkan yang dia rekam ini datangnya dari ketika dia di di sekolahan, atau di lingkungan permainannya dia, atau di mana. Dia nggak berani sama orang tua untuk mengungkapkan, disimpan sendiri, dan simpan sendiri ya. Naudzubillah kalau hal itu jelek. Tapi kalau hal itu baik, kalau hal itu baik nggak masalah. Tapi kalau hal itu jelek. Tapi kalau dia ini anak ini punya terbuka sama si orang tua, maka akan disampaikan, Pak saya dapat begini-begini tadi bagaimana? Maka orang tua kan bisa dengan bijaksana, oh jangan, ini begini ya. Itu satu. Jadi intinya sejak dini
anak ini jangan kita lepas begitu saja, kita perasahkan kepada ustadz, kiai, pondok, sekolah, tapi juga kita berperan sebagai pendidik pendidik utama. Di sekolahan madrasah hanya pendidik tambahan. Makanan pokok ada di rumah, makanan tambahan ada di luar. Dan kita tetap harus mengawasi makanan tambahan tersebut. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi sebatas mana kita supaya kita tidak menjadi beban anak dan istri kita nanti yaumil qiyamah. Sebatas kita sebagai kewajiban umat Islam plus sebagai kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan amanat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan kita mengenalkan Allah kepada anak istri kita, dengan kita mengenalkan syariat kepada anak istri kita, dengan kita mengajak mereka bareng-bareng menuju Allah dan Rasulnya, dan mengajak mereka juga untuk menumbuhkan mahabbah kepada Allah dan Rasul di hati mereka. Kadang ada orang yang berangkat pengajian sendiri, istrinya ditinggal di rumah. Ada orang yang suka ziarah, Masya Allah, ziarahnya, ziarah sana, ziarah sini, ke para habaib, para kiai dekat. Tapi istrinya dibiarkan, tidak diajak sama sekali. Ini hal yang keliru sebetulnya. Istri ajak. Kalau misalkan tidak sanggup istri diajak karena anak repot, jaga anak di rumah, oke lah. Kita pengajian, kita begini, kita pulang, otomatis bawa bekal. Bekal ini kita kasihkan kepada istri kita. Ibaratnya kita ada masalah, ada pengajian, kita mendengarkan begini. Kita pulang, kita diskusikan sama istri kita. Kita diskusikan sama anak-anak kita. Pokoknya kita perhatikan masalah bukan hanya duniawi tok sama si anak istri, tapi juga ukhrawinya. Karena itu tanggung jawab kita. Ba'dul ulama mengatakan kalau kita punya anak gadis, maka kita tetap bertanggung jawab sama si anak ini sampai dia menikah. Kalau dia menikah, maka pindahlah tanggung jawab ke pundak sang suami. Kalau kita punya anak laki, maka tanggung jawab kita hanya sampai baligh. Ketika dia sudah baligh, maka kita tidak bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Kecuali kalau misalkan masih serumah. Kalau masih serumah satu atap dengan kita, maka kita harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun. Meskipun kita punya pembantu, tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar dan juga akan dituntut nanti yaumul qiyamah. Banyak orang yang Masya Allah sama dia. Dia agamanya luar biasa, istri anaknya agamanya juga luar biasa. Dia punya pembantu, kudungan gak pakai kerudung, roknya ya setengah-setengah begitu. Ya kalau umur 70 tahun begitu pembantunya masih masuk akal lah. Ini umur belasan tahun, masih umur budak baligh lah. Dikatakan enggak apa-apa, itu kan pembantu. Nah, tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar walaupun tidak ada pertalian saudara, tidak ada pertalian darah. Selama masih di satu atap, jangankan satu atap, satu lingkungan saja, lingkungan daerah kampung begitu atau wilayah begitu. Kita melihat maksiat dan kita diam saja nanti dituntut kok. Kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Man kalimat siapapun, bukan man yang dai saja, bukan man sing ustaz tok, ndak, man sing habaib tok, ndak, man sing kiai tok, tidak, man semua orang Islam. Kalau melihat kemungkaran maka rubahlah biyadihi. Menurut ulama biyadihi ini diartikan dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuasaannya. Karena di dalam bahasa Arab itu nama kata-kata yadun itu mempunyai 24 makna. Di balaghah itu 24 makna kata-kata yad. Dengan kekuasaan, misalkan dia ketua RT, ketua RW, atau dia pejabat, atau dia aparat, maka dengan keaparatannya, dengan kekuasaannya dia rubah itu maksiat. Kalau tidak bisa, tidak sanggup, maka bilisani dengan nasihat, dengan kita omongi dia. Misalkan tidak berani, orang ini penakut, maka dengan hatinya dia mengingkari perbuatan tersebut dengan hatinya. Maka ditambahi sama Nabi, kalau dengan hatinya itu batas minimal, dan itu termasuk orang yang imannya lemah. Kalau di hati saja sudah tidak, maka dituntut nanti yaumul qiyamah ini orang. Nah itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu sebetulnya. Wallahu a'lam.
Terima kasih, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang seperempat, maka kita akhiri dengan doa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر هذا الرسول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بعد ذهبنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.